Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman, masih bertemu lagi dengan kami di spesial program Selangkah Menuju Syurga. Taqabbal ya. Oh ya Karim. Masya Allah, gimana nih sahurnya teman-teman? Mudah-mudahan sahur kita bukan hanya sekedar mempersiapkan tenaga untuk menyambut puasa selama 1 hari, tapi juga memberikan efek positif dalam rohani kita. Betul. Nah ternyata sahur itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, kata Nabi, karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada rahasia yang luar biasa. Apa aja sih keberkahan yang ada dalam waktu sahur itu? Yang pertama, keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Waktu sahur ini adalah waktu yang sangat diberkahi. Waktu prime time antara kita dengan Tuhan. Prime time deh, waktu intim ya. Lihat beberapa ayat berbicara tentang waktu malam hari. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menggunakan timing malam. Lalu ketika bicara Isra Miraj juga lail. Ada satu ayat lagi itu dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang salih itu mereka punya tradisi yang baik, yaitu setiap waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Masya Allah. Mungkin ada tips doa apa yang harus diperbanyak ketika waktu sahur? Dari ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan, di antara yang bisa kita amalin ketika waktu sahur adalah memperbanyak istighfar. Bagaimana lafal istighfar? Banyak versinya, bisa dari yang paling pendek, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau ada istilah pada Nabi Yunus. Gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan satu lagi yang masyhur istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Rabbana balagna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bicara tentang istighfar, kalau bisa istighfar kita tidak hanya berhenti di lisan. Ada satu qaul dari Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang sufiyah waliyah, apa dia bilang, istighfaruna yahtaj ila istighfarin akhar. Istighfar saya masih butuh diistighfarin. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita nih istighfar motifnya bukan buat Allah. Ada orang istighfar karena emang dia latah. Dikagetin, astagfirullah. Tapi itu jadi kebiasaan baik ya, Bian? Iya, tapi kita pengen bicara yang lebih dalam nih, bukan normatif. Ya, ada orang istighfar karena dia merasa, ya Allah, astagfirullah. Hanya sekedar untuk dimain-mainkan saja. Ya, kenapa banyakin istighfar? Saya pengen rezeki saya moncer. Jadi bukan karena Allah pengen rezekinya moncer. Itu masih balasan dunia. Kenapa istighfar? Saya pengen aura saya kebuka. Kenapa kamu istighfar? Saya pengen Allah aja. Sehingga kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfar saya masih butuh diistighfari. Coba pikir tuh. Istighfar saya masih butuh diistighfar. Jadi masih astagfirullah, kok gitu istighfarnya gitu ya? Boleh jadi niat kita beristighfar motifnya cacat. Jadi sehingga istighfarnya masih butuh diistighfari. Jadi perlu ada kemurnian niat pengen kembali ke Allah. Jadi memang spesialnya waktu sahur tadi salah satunya ya. Waktu prime time kita untuk minta ampun sama Allah. Pertama, keberkahan waktu. Kedua, keberkahan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh bangun di waktu itu memohon istighfar kepada Allah. Masya Allah, minta ampun. Jadi waktu mustajab. Betul. Yang ketiga, keberkahan makanan yang kita makan pada waktu itu, karena makanan itu dijamin oleh Nabi terdapat keberkahan di dalamnya. Masya Allah, apalagi makanannya kalau disiapkan langsung sama istri dengan Masya Allah, tabarakallah. Malam, ya, bukan dia melawan rasa ngantuknya, lelahnya, dan dia menyiapkan menu yang luar biasa untuk keluarganya. Ini kan juga sebagai bentuk berterima kasih kepada pasangan atau keluarga gitu ya dia. Nah ini jadi salah satu momen penting juga, bonding. Betul. Ya, bonding time, waktu bonding dengan keluarga. Karena waktu sahur itu kenapa kita dianjurkan, disunahkan? Di situ sebagai media silaturahim antar sama keluarga.
Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa mengisi waktu sahur dengan berbagai kegiatan yang positif dan mendapatkan keberkahan waktu itu. Amin, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Terus saksikan spesial program Selangkah Menuju Surga tentunya di platform digital damindonesiaku.id TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.